satu info khusus untuk teman-teman yang berada di Hong Kong dan memegang kontrak kerja. Apakah itu? Let's go! Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya di channel Yulili. Kali ini saya memberikan satu info kepada teman-teman yang mana saya sebelumnya sudah pernah mengunggah, yaitu cara extend visa bagi teman-teman yang tidak bisa cutking. Nah, banyak sekali komentar dan kebetulan saya belum pernah membuat ya. Dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman, saya akan memberikan salah satu solusi, yaitu bagaimana kalau kita bekerja di Hong Kong dan ternyata majikan pindah alamat. Nah, kalau kita mau extend visa, itu banyak pertanyaan dari beberapa komentar. Jadi pertanyaan salah satunya adalah, saya mau extend visa, tapi masalahnya majikan saya itu pindah alamat. Jadi untuk pengisian formulir diisi alamat yang sesuai kontrak kerja atau alamat baru. Nah, ini adalah salah satu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi sebelum kita proses, itu bertanya itu lebih baik daripada nanti dokumen kita masukkan terus kita ada masalah di imigrasi. Dengan menjawab pertanyaan salah satu teman, saya akan membuat salah satu video di sini supaya teman-teman yang memiliki masalah yang sama atau bingung, nah solusinya di sini, dan semoga video saya kali ini bisa membantu khusus untuk teman-teman yang memiliki majikan pindah alamat. Nah, prosesnya seperti apa? Oke. Yang pertama, sebelum teman-teman proses extend visa, teman-teman itu harus proses dulu, yaitu pindah alamat. Nah, alamat kita sekarang sudah pindah, tidak sesuai dengan alamat kontrak kerja. Nah, di sini membuat satu masalah kalau kita tidak segera melaporkan ke imigrasi. Karena apa? Di sini adalah tertulis kita itu diwajibkan kerja hanya sesuai kontrak kerja. Jadi kalau kita tidak melaporkan, kalau terjadi ya amit nun sewu ya, kalau terjadi kecelakaan kerja atau masalah, itu sangat fatal akibatnya karena kita tidak bekerja sesuai dengan alamat. Jadi salah satu caranya di sini yaitu kita harus menyiapkan formulir. Nah, ini adalah cara untuk mengurus bagaimana kalau kita punya majikan yang pindah alamat. Yaitu pertama, kita bisa ambil formulir. Ini formulir untuk pindah alamat khusus untuk teman-teman yang berada di Hong Kong yang memegang kontrak kerja. Nah, ini namanya formulir ID 407G. ID 407G. Nah, ini formulirnya seperti ini, satu lembar. Ini lebar. Oh, dari sini bukanya, oke. Nah, ini ada tulisan Inggris bolak-balik. Nah, di sini ada tulisan Inggris yang satu lembar ini. Dan yang sampingnya ini adalah tulisan Cina. Baliknya juga sama. Ini tulisan Cina. Jadi kita bisa mengambil formulir ini gratis di imigrasi terdekat. Kalau di Wan Chai, di imigrasi Wan Chai lantai 2 untuk ngambil formulir untuk pindah alamat, yaitu dengan nama sebutan ID Selengcat G ya, 407G. Nah, ini nanti kita isi. Bagaimana cara mengisinya? Nanti akan saya bantu ya. Dan yang kedua yaitu surat keterangan dari majikan. Nah, surat keterangan ini bisa ditulis sendiri oleh majikan yang intinya bahwa surat ini menyatakan bahwa dia memiliki pembantu atas nama siapa, alamat sebelumnya sesuai kontrak kerja itu di mana, dan sekarang pindah di alamat baru yaitu di mana, disertakan dengan alamat yang baru, yaitu contoh alamat pembayaran surat ya, surat alamat pembayaran listrik, gas, air yang terbaru, dan harus sama persis alamat majikan dan namanya itu harus sama persis dengan nama majikan. Nah, dituliskan juga ya, kalau seandainya ada yang info kurang jelas,
diminta untuk imigrasi menghubungi majikan. Jadi nomor majikan harus dicantumkan. Jangan lupa majikan tanda tangan di sini. Terus selepas itu disiapkan juga alamat yang baru ya. Nah, seperti ini. Nah, alamat yang baru juga dilampirkan. Jadi ini adalah prosedur atau tata cara kalau kita memiliki majikan pindah alamat. Jadi step pertama kita harus ngisi formulir, yaitu formulir namanya yaitu ID 407G. Yang kedua yaitu surat pernyataan dari majikan, surat keterangan bahwa majikan pindah alamat dari yang lama ke yang baru, disertakan dengan yaitu alamat yang baru majikan. Salah satunya yaitu pembayaran listrik, pembayaran gas, dan pembayaran air. Ini harus atas nama majikan. Oke. Nah, kalau udah kita siapkan semua, sudah kita isi semua, nanti kita bisa kirim lewat pos. Ya, untuk dokumen itu kita bisa kirim lewat pos. Tapi lebih amannya, kalau saya itu pernah punya pengalaman, itu saya langsung datang ke Imigrasi Wancai lantai 2. Imigrasi Wancai lantai 2. Nah, di situ ada tulisan income mail ya, income mail. Nah, kita tinggal sodorin aja semua dokumen, yaitu formulir 407G, terus surat keterangan dari majikan, alamat baru majikan, terus kita staples jadi satu, terus kita masuk ke lantai 2 Imigrasi Wancai. Nanti kita akan ada chop seperti ini. Jadi jangan lupa 2 file ya, satu masuk ke imigrasi, satu pegang kita sendiri sebagai data arsip kayak gitu ya. Nanti imigrasi akan kasih job seperti ini. Nah, kalau udah ada seperti ini, kita sudah aman teman-teman. Selanjutnya kita bisa untuk proses extend visa atau bisa kerja dengan tenang dengan alamat yang baru karena kita sudah melaporkan ke imigrasi. Jadi kalau terjadi apa-apa itu kita tidak akan ada masalah. Jadi kalau punya majikan yang pindah alamat, jadi diingetin aja. Kalau seandainya majikan kurang memahami atau bagaimana, suruh majikan untuk konsultasi ke agennya kayak gitu. Jadi kemungkinan bisa membantu. Nah, selepas itu saya juga akan membantu bagaimana cara mengisinya kalau kita mau pindah alamat. Sebenarnya ini majikan yang ngisi, tapi nggak ada salahnya saya akan memberikan info kepada teman-teman, jadi supaya teman-teman itu punya pemahaman kayak gitu ya. Oke, saatnya kita mengisi formulir 407G. Oke, let's go. Oke teman-teman, kali ini saya akan membantu ya bagaimana cara mengisi formulir kalau majikan pindah alamat. Ini sebenarnya bisa minta bantuan agent atau majikan itu bisa. Cuma saya memberikan info aja untuk teman-teman barangkali membutuhkan kayak gitu ya. Jadi ini adalah formulir 407G ya. Nama formulirnya adalah ID 407G. Cara pengisiannya di sini. Poin yang pertama yaitu, jadi nomor kontrak kerja kita itu berapa? Contoh itu ada di, kita lihat dulu ya, kontrak kerja kita yang pojok kanan atas. Kita tinggal salin aja di sini. Contoh, sebagai contoh 4975. Terus poin yang kedua itu ada ABC. Jadi poin yang nomor 2 itu yang A dulu ya. Kita tulis alamat majikan yang baru. Contoh, kalau kita punya majikan sekarang berada lengkap, harus lengkap ya. Unit berapa, blok berapa, lantai berapa, terus room seperti itu, jalannya apa, nomor buildingnya apa, kayak gitu ya. Ini harus diisi lengkap. Terus poin yang B, 2B. Nah, ini sekarang rumah majikan yang baru itu besarnya berapa? Contoh kalau sekitar 600 square, kita tinggal tulis 600 kayak gitu ya. Terus yang C, jadi rumah yang baru itu ditempati berapa orang? Kalau ada 2 dewasa, 2 anak, itu kita tinggal isi seperti ini kayak gitu ya. Terus yang nomor 3 di sini kita punya rumah majikan yang baru itu kamarnya sendiri atau tidur sama anak. Kalau kita punya kamar sendiri tinggal ketik yang yes. Terus ruangan kita, kamar kita itu besarnya berapa? 50 square atau berapa kayak gitu ya.
Kalau kita tidurnya sama anak, tinggal diketik yang kolom berikutnya. Jadi yang no. Jadi kita tidak punya kamar sendiri. Sharing. Sharing dengan satu anak umur 3 tahun. 3 years old. Kayak gitu ya. Kalau kita sharing dengan bobo, kayak gitu ya. Share room with grandmother. Kayak gitu aja ya. Nah, ini adalah cara pengisian kalau kita ganti alamat. Dan kolom berikutnya ya, lembar berikutnya ya. Nah, lembar berikutnya seperti ini. Nah, di poin yang B ini kita tinggal centang aja yes. Jadi sama persis sesuai kontrak kerja yang lama. Jadi kita memiliki fasilitas toilet lah, tempat tidur lah, terus bantal lah, kayak gitu ya. Nah, tinggal ketik yes kayak gitu. Terus yang keempat di sini nggak perlu. Terus yang kelima di sini apakah kita dalam kontrak kerja itu memiliki tikar sesuatu yang berbeda. Di sini kan ada bersih-bersih rumah, masak, terus jaga rumah, family, terus jaga bayi, kayak gitu kan, anak. Nah, ini kalau kita punya spesialis pekerjaan apa kayak gitu, tinggal ketik di sini. Contoh jaga hewan, jaga anjing atau kucing atau kura-kura, kita tinggal ketik atau tulis di sini aja. Kayak gitu. Kalau nggak ada ya nggak usah diperhatikan, kayak gitu ya. Terus yang nomor 6, jangan lupa ini hanya tanda tangan majikan dan kita ya. Tanggal pengajuan itu tanggal berapa? Contoh, tanggal 1 bulan 2 tahun 2021. Nama majikan siapa? Tinggal ditulis Wong Kayu, kayak gitu ya. Terus nomor KTP majikan berapa? Contoh A 1234560, contoh ya. Jangan lupa majikan tanda tangan. Yang di bawah ini adalah data kita. Jadi tanggal pengajuan itu sama seperti punya majikan, nama kita siapa, contoh Farida. Terus jangan lupa nomor KTP kita itu berapa, contoh WX 57891-0, contoh aja ya teman-teman. Jangan lupa tanda tangan kayak gitu. Nah, ini udah selesai formulirnya. Cara mengisinya gampang sekali, hanya seperti. Jadi ini adalah cara untuk mengisi formulir kalau kita ganti alamat majikan. Nah, semua dokumen kita jepret, kita staples seperti ini. Jangan lupa kita punya kopian 1 ya. Jadi waktu pengajuan submit, nah ini dokumen kita bawa arsipnya 1 dengan bukti seperti ini. Job stempel dari imigrasi. Oke teman-teman, ini adalah cara untuk teman-teman yang memiliki majikan pindah alamat. Jadi nggak usah bingung ya. Oke teman-teman, udah selesai ya. Kita sudah menulis semua isi formulir, yaitu pergantian alamat yang baru. Nah, kalau kita udah ganti alamat yang baru, teman-teman mau extend visa, kebanyakan sekarang ini kan nggak bisa jutking ya. 2 bulan sebelum batas visa yang ditentukan, kita itu sudah bisa proses untuk extend visa bagi teman-teman yang tidak bisa jutking. Jadi supaya tidak nonop-nonop atau khawatir karena kemepetan ya. Karena adanya wabah pandemik seperti ini, memang prosesnya yang dulu 1 hari jadi, biasanya kalau kita lewat Dropbox itu 2 minggu, sekarang itu agak lambat karena wabah. Ya, mudah-mudahan dengan wabahnya udah menghilang, kita bisa proses normal seperti dulu ya, 1 hari jadi. Jadi kalau seandainya teman-teman visanya contoh tanggal 1 Desember itu sudah habis, sedangkan masukin dokumen itu contoh tanggal 15 November sampai tanggal 1 Desember. Kalau seandainya teman-teman masih belum menerima surat panggilan untuk pengambilan visa, itu nggak ada masalah, karena sekarang ada wabah, jadi agak lambat untuk proses pengambilan visa ya. Perlu waktu untuk saat-saat ini karena adanya wabah. Sekarang perlu waktu 4-6 minggu, nanti kita akan dapat surat panggilan untuk mengambil visa. Jadi nggak usah bingung ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang memiliki majikan pindah alamat, di sini untuk formulir 988A kita isi alamat yang baru ya. Karena sebelumnya kita sudah laporan. Dan yang kedua, nanti kita akan dapat surat
panggilan untuk pengambilan visa itu ditujukan ke alamat baru. Kalau kita tidak melaporkan kita untuk pindah alamat ya, jadi nanti surat pengambilan visa itu akan ditujukan ke alamat sesuai kontrak, karena imigrasi kan nggak tahu, nggak ada info dari majikan kayak gitu ya. Oke teman-teman, semoga video saya kali ini bermanfaat. Jika teman-teman kurang paham atau masih bingung, silahkan komen-komen di bawah channel YouTube saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga teman-teman semua sehat selalu dan diberkahi kelancaran rezeki. Terima kasih and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. I love you guys.